Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dr. Maskut Farid mengatakan, seorang warga Garut yang diduga tertular COVID-19 terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini dilakukan agar pasien mendapatkan penanganan lebih intensif dengan peralatan yang lebih memadai. Hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diperkirakan akan memakan waktu 1 pekan. Karena pasiennya agak berat dan juga di Garut juga alatnya nggak belum begitu lengkap, dan juga kita APD-nya juga harus siapin dengan lebih banyak lagi gitu ya, sehingga kebijakannya setelah komunikasi dengan tim dari Bandung, ini kita rujuk ke Bandung. Ya, nanti Bandung sedikit nanti diisolasi, kemudian diperiksa dahaknya, swab dahak sini, kemudian dicek apakah dia positif tidak. Biasanya sekitar 1 minggu ya hasilnya. Pihak keluarga pasien berharap agar pasien yang baru sepekan pulang dari Makau ini dapat segera pulih setelah ditangani tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari Garut, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan. Sosialisasi dan penyuluhan terkait virus COVID-19 kepada sejumlah penumpang bus Trans Jabodetabek di Bekasi, Jawa Barat dilakukan agar masyarakat tidak panik bahwa virus COVID-19 ini dapat dihindari dan jika tertular pun penderita bisa sembuh. Selain penyuluhan dan sosialisasi pencegahan wabah virus corona ini, Perum PPD membagikan masker untuk pencegahan virus COVID-19. Pembagian masker dan cuci tangan gratis ini sangat diapresiasi oleh para penumpang yang sehari-hari menggunakan angkutan bus ini. Semoga aja nggak cuma di satu titik aja kayak gininya, tapi di semua titik juga diikutin pembagian masker juga. Berarti bagus ya kalau misalnya iya, semoga seterusnya kayak gini sih. Aku agak sedih sih kalau harga maskernya mahal, karena kan maksudnya semua orang juga butuh masker, dan dengan harga yang masker kan semua orang pasti juga butuh gitu, dan yang kurang mampu untuk beli masker dengan harga segitu menurut aku agak kecewa sih dengan harga masker mahal. Sementara itu, Dirut Perum PPD yang hadir dalam sosialisasi dan penyuluhan tersebut mengatakan, sejak virus COVID-19 ada di Indonesia, pihaknya sudah menyiapkan masker dan cairan pencuci tangan di dalam bus. Hari ini di Bekasi, Jawa Barat merupakan hari pertama sosialisasi dilakukan karena sebagian besar penumpang tidak mengetahui adanya masker dan cairan pencuci tangan yang sudah disediakan di dalam bus. Bahwa PPD telah melakukan beberapa upaya di dalamnya, seperti pencucian bus mempergunakan disinfektan sudah kita lakukan di dalam bus, pembersihan terhadap bangku-bangku juga sudah kita lakukan, terhadap training terhadap pramudi juga sudah kita lakukan. Hari ini kita membagikan masker kepada seluruh penumpang dan menginformasikan kepada seluruh penumpang supaya kita jangan terlalu panik untuk menghadapi daripada virus corona ini. Rencananya penyuluhan serta pembagian masker ini akan dilakukan di seluruh wilayah Trans Jabodetabek beroperasi. Dari Bekasi, Arif Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Kekhawatiran negara tetangga Australia terkait infrastruktur penanganan virus corona di tanah air terjawab sudah. Hasilnya sebuah penanganan medis yang dianggap tak berstandar medis, yaitu tim medis corona menggunakan jas hujan saat merujuk pasien suspek terjadi di negeri ini. Adalah tim medis corona RSUD Slamet Garut yang aksinya menjadi viral di media sosial. Aksi nekat mengenakan jas hujan ini terjadi saat mereka merujuk pasien suspek corona ke RSHS Bandung pada Senin dini hari kemarin. 2 tim medis bersama 1 pengemudi ambulan dan seorang pasien suspek nampak mengenakan jas hujan transparan, masker, kacamata khusus, dan sepatu boot. Juru bicara penanganan COVID-19 Garut membenarkan hal ini. Pihaknya mengaku pakaian khusus corona yang tersedia sebanyak 20 unit pada malam itu langsung habis karena teknis penggunaan pakaian sekali buang. Sementara saat akan merujuk pasien dari RSUD Slamet Garut ke RSHS Bandung, pakaian khusus sudah kehabisan stok. Meski mengenakan jas hujan, perlengkapan medis lain tetap dipakai seperti kacamata khusus, masker, dan sepatu dengan alat medis standar penanganan virus corona. Waktu itu hari kemarin itu bahwa pasien betul masuk kita jam 9, tim medis bergantian masuk. Tim medis menggunakan APD yang ada. Kita punya stok pada saat itu hanya 20. Walaupun dipesan udah berapa lama ya, sampai hari ini belum
Kemarin waktu pas hari itu belum. Nah, otomatis pas mau dirujuk kita kehabisan APD tersebut. Ya, merujuk dari beberapa kota juga yang kehabisan itu, tim medis ya dengan terpaksa menggunakan jas hujan karena dianggap lebih dari plastik itu lebih bisa menahan virus. Tapi untuk Google, kacamata, masker sama sepatu itu standar. Kini RSUD Slamet Garut selaku rumah sakit rujukan pasien corona di Priangan Timur sudah mendapat pasokan pakaian khusus sejak Selasa kemarin. Pakaian khusus tersebut sudah tiba di RSUD guna kesiagaan penanganan pasien apabila ada lagi yang harus ditangani. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor NTV Sumantri melaporkan. Dunia pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak buruk akibat merebaknya virus COVID-19. Untuk mengantisipasi hal ini, Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan 6 kebijakan, antara lain meminta warga negara Indonesia tidak keluar negeri, dan jika ingin berlibur, pemerintah menyarankan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angga Rahayun mengatakan pemerintah telah memberikan diskon 50% tiket pesawat untuk setiap destinasi wisata dalam negeri. Langkah ini juga diambil untuk menggairahkan sektor wisata di Indonesia. Kita mencoba orang-orang di Indonesia yang biasa ke luar negeri untuk berwisata itu cobalah lihat pindahan wisata di Indonesia. Indonesia kan tidak kalah, misalkan di Bali, di Lombok, kemudian di Makassar juga sebetulnya tempat-tempat wisatanya luar biasa. Dari Makassar, kontributor Nusantara TV Labu Reke melaporkan. Nusantara Sepekan akan kembali sesaat lagi.